بسم الله الرحمن الرحيم. Kalau kita bertemu dengan saudara kita yang jelas kita ketahui dia muslim. Halo Ustaz, tanya Ustaz lebih mudah. Ya, ini mencampurkan antara yang batil dengan yang hak. Ini mencampurkan antara kemaksiatan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini seperti ini. Allahu a'lam, ini bagaimana orang yang seperti ini, aneh ya. Semangat untuk menyebarkan Islam tapi tidak dibarengi dengan ilmu. Ini membahayakan. Makanya kita berdakwah itu harus dengan ilmu. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Aku berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu. Kita berdakwah itu harus didasari ilmu yang matang. Kalau dakwah kita tidak didasari ilmu yang matang, maka akan terjerumus ke dalam kesalahan-kesalahan. Dan fatal kalau salah ya. Seorang dai kalau salah itu fatal. Karena yang mengikuti dia orang banyak. Kalau orang biasa ya salah ya, maka tidak terlalu banyak pengaruhnya. Karena yang mengikuti dia pun sedikit. Tapi kalau seorang dai yang salah, maka ini ya pengaruhnya sangat besar. Makanya di dalam Islam ya, seorang yang berdakwah itu ada kriterianya. Tidak sembarangan. Tidak sembarangan untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian ulama mengatakan apabila ya orang jahil itu berdakwah, memang ada manfaatnya. Memang dia bisa memperbaiki, tapi merusaknya lebih banyak daripada memperbaikinya. Merusaknya lebih banyak daripada memperbaikinya. Dan orang yang dianggap berilmu, seorang dai itu biasanya dianggap berilmu. Maka orang-orang yang mengikutinya juga ya mereka mantap dengan apa yang disampaikan oleh dia. Kalau dia salah bagaimana? Makanya di sini kita tidak boleh taklid buta ya. Kita tidak boleh yang penting si fulan yang mengatakannya. Tidak ada yang maksum selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi. Ya. Tidak ada yang maksum. Ustadz betapapun ya tingginya keilmuan mereka, tetap saja mereka manusia dan akan terjatuh ke dalam kesalahan-kesalahan. Jangankan ustadz ya, para imam terjatuh ke dalam kesalahan. Jangankan para imam, para sahabat terjatuh ke dalam kesalahan. Jangankan para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjatuh dalam kesalahan. Hanya saja bedanya antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan yang lain, Rasulullah kalau salah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala langsung, tidak dibiarkan. Inilah kemaksuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lain. Ya. Kalau ada nabi, ada rasul salah, Allah tegur langsung. Allah jaga agar dia tidak salah. Tapi fitrahnya manusia itu salah. Kullu bani Adam khata. Semua anak Adam itu sering melakukan kesalahan. Bedanya Rasulullah dan para rasul yang lain dan para nabi yang lain dengan orang-orang selain mereka adalah bahwa mereka kalau bersalah ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang lain tidak demikian. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mementingkan orang yang punya kedudukan tinggi daripada sahabat beliau yang buta, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tindakan yang tidak benar. Datang teguran, turun teguran dalam Al-Qur'an. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memutuskan untuk melepaskan tawanan-tawanan perang Badar, tapi dengan mengambil imbalan, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti itu. Maka lin nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard.
turiduna 'aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan beberapa sahabatnya tidak mengikuti perang dalam sebagian perangnya, Rasulullah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, "Afallahu ank lima adzinta lahum." Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni engkau wahai Muhammad. Kenapa engkau berikan izin kepada mereka? Maksudnya tidak ikut perang. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seorang nabi bisa salah tapi pasti ada teguran sehingga kesalahan tersebut diperbaiki. Sehingga tidak ada kesalahan dari para nabi dan para rasul, ya. Apalagi kita, ya. Kita para ustadz, ya. Sering ya mengucapkan kesalahan, ya. Oleh karenanya kalau misalnya ada perbedaan di antara para ustadz, ya, maka dilihat mana yang lebih dekat kepada dalil menurut kita, ya. Seperti ini ada ustadz yang demikian, ya, yang menginginkan adanya pembangunan masjid yang di situ ada kafenya, di situ ada skateboardnya, di situ ada tempat bermusiknya, ya. Ini jelas salah, ya. Jelas salah. Di zaman Nabi Muhammad SAW, jangan kita membayangkan di zaman itu tidak ada musik. Di zaman ini ada musik di zaman itu. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan tentang musik. Sahabat menjelaskan tentang musik. Rasulullah mengatakan nantinya akan ada umatku, ya, yang menghalalkan alat-alat musik. Di zaman Nabi berarti ada itu. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak menjadikan masjidnya agar menarik dengan mendatangkan musik misalnya. Tempat-tempat bermusik di sekitar masjid, tidak seperti itu, ya. Kalau kita ingin ya menjadikan masjid itu menarik, ya, maka buat kegiatan-kegiatan yang menarik, tapi yang halal. Buat kajian yang menarik dengan tema yang menarik, ya. Buat misalnya ya dakwah sosial di masjid misalnya, tidak masalah. Yang membagikan bantuan-bantuan kepada masyarakat, ya. Ini bisa menarik masyarakat, tidak dengan cara-cara yang berbau kemaksiatan seperti itu, ya. Oleh karenanya ya tidak usah ya digubris ya ajakan-ajakan yang seperti ini, dan kalau ada orang yang mengajak seperti itu maka jangan dibantu. Karena kita akan terjatuh ke dalam larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Jangan sampai kalian saling membantu dalam perbuatan dosa dan perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang zalim. Kalau kita bertemu dengan saudara kita yang jelas kita ketahui dia muslim. Halo Ustadz, tanya Ustadz lebih mudah.